Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu syariat yang sangat dianjurkan di dalam momen Idul Adha tersebut, yaitu anjuran untuk berkurban. Syariat yang berasal dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan seluruh keluarganya untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang melambangkan pengorbanan apa yang paling kita cintai. Memberikan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Dicontohkan oleh Ibrahim dengan ikhlas mengorbankan anaknya dan kerelaan anaknya untuk dijadikan korban. Padahal Ismail adalah anak yang ia cintai, anak yang ia nanti-nantikan kelahirannya sampai dia usia renta baru dia mempunyai seorang putra, dan anak yang dibesarkan dengan seluruh pengorbanannya. Ibrahim dalam ibadah kurban juga sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahagiakan sesama. Kurban adalah kesalehan sosial, di mana orang-orang yang berkurban akan merasakan indahnya berbagi dengan sesama, dan di pihak lain akan merasakan nikmatnya daging kurban dari orang-orang yang berkurban. Maka ibadah kurban ini, hadirin yang berbahagia, menantang diri kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kebajikan yang sempurna adalah apabila kita telah mampu menafkahkan rezeki yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu bi syai'in fa innallaha bihi alim. Engkau tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga engkau menafkahkan sebagian rizki yang engkau cintai, dan apa yang engkau nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, memang penyembelihan hewan kurban bukanlah esensi. Hewan kurban bukanlah inti daripada berkurban, tetapi sebagai simbol semangat untuk berkorban, sekaligus latihan berkorban kecil-kecilan. Karena kita akan melakukan pengorbanan yang jauh lebih besar daripada itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa. Daging-daging kurban dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan sampai kepadanya. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin kita akan mencapai derajat takwa daripada ibadah kurban kalau kita sendiri tidak berkurban? Terlebih saat ini, ketika sedang mewabah COVID-19, banyak sekali masyarakat yang terdampak negatif dari wabah tersebut, yang secara ekonomi mengalami kemunduran, kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kebangkrutan, yang sangat membutuhkan uluran tangan orang-orang yang berada, orang-orang yang dermawan. Maka sebenarnya tidak sekedar berkurban binatang yang dibutuhkan, tetapi berbagi kepada sesama untuk meringankan beban mereka, untuk meringankan beban yang mereka pikul. Karenanya Idul Adha ini kita jadikan momen yang menggerakkan hati kita untuk semakin memperbanyak memberi kepada sesama. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak-anak kita, sebab Allah pun tahu
Seberapa besar kadar iman yang terpatri di dalam diri kita. Dan seandainya itu diperintahkan oleh Allah, hampir-hampir kita akan protes kepada Allah. Ya Allah, tidak adakah ujian yang lebih ringan dari aku, dari kami, harus menyembelih anak-anak kami? Ya Allah, tidakkah kau bisa memberikan ujian yang lebih ringan daripada itu? Namun hadirin yang berbahagia, kita harus sadar seberapa besar pengorbanan yang kita berikan, seberapa besar harta yang kita infakkan, belum seberapa jika dibandingkan dengan nikmat Allah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, namun terlalu sedikit apa yang kita berikan untuk pengorbanan di jalan Allah. Maka Allah pun mengingatkan kita, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat di atas memerintahkan kita agar banyak melakukan ibadah, banyak berkorban dan berinfak di jalan Allah. Sebab kita sudah sangat dan sangat banyak diberikan karunia dan nikmatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Keikhlasan berkurban juga adalah melambangkan seseorang yang telah mampu menempatkan seruan Allah di atas seruan-seruan yang lainnya. Sebagaimana Ibrahim, dia telah mampu menempatkan seruan Allah di atas segalanya. Sebagaimana Ibrahim dan keluarganya, dia telah tunduk dan patuh atas seruan dan panggilan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya jika ia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Setiap seruan Allah, setiap panggilan Allah adalah untuk menghidupkan kita. Hidup hati kita, hidup jasmani kita, hidup kehidupan kita, dan tentu hidup agama kita. Tidak ada panggilan dan seruan Allah untuk menghancurkan. Orang yang lebih menempatkan seruan Allah di atas segalanya, berarti ia lebih mencintai Allah di atas segalanya. Orang seperti ini Rasul janjikan akan mendapatkan lezatnya iman. Iman itu sangat lezat dalam hidup kita di sini dan di akhirat kelak. Lebih lezat dari apapun yang pernah kita rasakan. Hidup ini yang paling lezat. Orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya, maka tentu dia akan memenuhi seruan Allah di atas segalanya. Sedang asyik bekerja yang menghasilkan jutaan, miliaran dan triliunan rupiah, terdengar seruan Allah, dia segera akan meninggalkan apa yang ia sedang hadapi. Kalau ia mencintai Allah di atas segalanya. Sedang asyik tidur, terlelap tidur dengan mimpi-mimpi indah dan buaian alam yang sangat dingin. Lalu datang seruan Allah, as-salatu khairum minan naum. Orang yang menyintai Allah di atas segalanya, dia akan menyingkirkan selimut-selimut hangat itu. Bahkan mungkin pengantin baru, ketika agama sedang terusik dan dia harus maju ke medan perang, kalau mencintai Allah di atas segalanya, dia pun maju ke medan laga meskipun nyawa sebagai taruhannya. Ibrahim adalah contoh manusia yang memprioritaskan panggilan Allah di atas segalanya. Maka hadirin yang berbahagia,
Kita hanya menggantinya dengan binatang-binatang sembelihan. Memang ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Tapi begitu urgennya ibadah yang satu ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras kepada kita. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati musola kami. Janganlah mengaku sebagai umat Muhammad. Jangan dekat-dekat aku, kata Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Tentu masih ada waktu beberapa hari untuk berkurban pada tahun ini. Berkurban tentu beda dengan akikah. Kalau akikah disunahkan 1 kali seumur hidup. Tapi berkurban bagi yang mampu silahkan dianjurkan setiap tahun. Sungguh sangat menggugah hati kita. Pada tahun yang lalu 7 orang anak usia SD di Bogor menabung selama 10 bulan untuk berkurban. Sampai akhirnya mereka dapat mewujudkan tekadnya itu dengan membeli seekor sapi. Mereka bukan anak-anak orang kaya, tapi mereka gigih dengan mengalihkan uang jajannya untuk berkurban. Subhanallah. Demikian juga kisah seorang nenek bernama Sahnun, seorang pemulung renta dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, sanggup berkurban sapi setelah menabung lebih kurang 5 tahun. Luar biasa, subhanallah. Kita jangan merasa miskin kalau mau bersedekah. Jangan merasa tidak punya kalau mau berinfak, sehingga akibatnya kita tidak bersedekah, tidak berinfak. Kalau kita mengecap miskin diri kita untuk bersedekah, bisa jadi Allah menutup pintu-pintu rizki. Karena pintu-pintu rizki salah satunya bisa terbuka dengan sedekah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, merasa tidak punya. Jangan kamu merasa bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan melapangkan hati kita untuk memberi dan berbagi kepada sesama.